Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiyal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan nikmatnya yang banyak kepada kita hingga hari ini, hingga pagi ini. Dan nikmat yang banyak itu alhamdulillah menjadikan hidup kita lebih baik, menjadikan hidup kita lebih sempurna. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antara hambanya yang mampu memanfaatkan kesempurnaan nikmat Allah ini, sehingga kemudian menjadikan kita manusia yang lebih baik dari hari ke hari. Hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan, dengan keutuhan, keimanan, dan keislaman kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, sebagaimana di dalam pertemuan kita yang lalu, bahwa sesungguhnya di dalam Islam itu mengenal dua sayap keimanan. Dan dua sayap keimanan itu adalah sabar dan syukur. Maka pada hari ini kita akan membahas dan membuka lebih jauh tentang sabar itu. Sabar itu adalah perisai, maka kemudian di dalam tema hari ini kita memberikan judul perisai sabar. Sabar adalah sebuah perisai karena sesungguhnya sabar itu menjadi pintu pertahanan bagi seorang mukmin. Dan sabar itu adalah puncak dari segala upaya dalam membangun kesabaran. Satu di antaranya misalnya puasa. Rasulullah mengatakan as-siyamu nisfus sabr. Puasa itu adalah separuh dari sabar. Jadi sesungguhnya puasa itu adalah bagian dari upaya kita untuk membangun pintu pertahanan sabar. Jika puasa itu adalah perisai, maka sabar tentu adalah perisai yang paling utama. Sabar adalah perisai yang paling kuat dan paling kokoh. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang kesabaran, maka sesungguhnya ada tiga dimensi kan, di dalam kesabaran. Ya. Dan tiga dimensi di dalam kesabaran itu Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-177. Ketika Allah berfirman kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Kata Allah, was-sabirina, dan orang-orang yang sabar kan, fil ba'sa, di dalam kesempitan, wad-dharra, di dalam penderitaan, wa hinal ba's, dan juga di dalam peperangan. Mereka itulah, kata Allah, ulaika alladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, dan dari sini kita melihat jelas sekali Allah berkata bahwa sabar itu ada dalam tiga dimensi. Yang pertama di dalam kesempitan, yang kedua di dalam penderitaan, dan yang ketiga di dalam peperangan. Kesempitan juga bisa dimaknai kesulitan. Kesempitan juga bisa dimaknai kondisi di mana kita mengalami kekurangan. Kesabaran dalam penderitaan juga bisa dimaknai kesakitan, dan penderitaan juga bisa kita maknai sebagai sebuah kemalangan. Begitu pula ketika bicara sabar dalam peperangan juga bisa dimaknai sebagai sebuah perjuangan. Maka berarti dimensi sabar ini adalah ketika kita mampu bersabar saat kita dalam keadaan sempit, dalam keadaan sulit, dalam keadaan serba kurang. Juga ketika kita mampu sabar dalam keadaan menderita, dalam keadaan sakit, dan dalam keadaan mendapatkan kemalangan. Dan juga kita bisa bersabar dalam keadaan ketika kita ada di medan perang, dan di antara peperangan yang kita lewati adalah perjuangan-perjuangan kita di dalam kehidupan kita. Baik perjuangan di dalam menjaga keimanan, perjuangan di dalam mengupayakan sesuatu yang menjadi capaian dan target-target kita,
ataupun perjuangan di dalam menegakkan kebaikan dan kebenaran. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang memenuhi tiga dimensi ini, ya, tiga dimensi kesabaran ini, Allah sebut sebagai orang-orang yang shadaku, orang-orang yang benar di dalam imannya. Dia bukan hanya beriman, tapi dia benar, dia shadak di dalam imannya. Karena apa? Boleh jadi ada banyak orang beriman dengan segala tingkatannya. Tapi orang yang benar, yang shadak di dalam keimanannya. Imannya itu bukan hanya di mulut. Imannya itu bukan hanya di kata-kata. Imannya itu bukan hanya sebagai sebuah ucapan pengakuan pada dirinya. Tapi imannya bahkan Allah akan membenarkannya. Allah mengakui akan kebenarannya. Karena dia membuktikan imannya itu dengan cara dia mampu menegakkan sabar di dalam tiga dimensi tadi. Jadi benarnya iman sangat ditentukan oleh kemampuan kita mengaplikasikan sabar kita di dalam tiga keadaan atau tiga dimensi tadi. Dan bukan hanya itu, Allah sebut juga wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Maka jelas sekali bahwa sabar adalah ukuran bagi ketakwaan. Sabar adalah identitas bagi ketakwaan. Jika seorang mengaku dirinya bertakwa, maka seharusnya dia bersabar. Jika seorang mengaku dirinya bertakwa, maka seharusnya dia mampu menegakkan sabar di dalam tiga keadaan tadi. Dalam kesempitan, kesulitan, dan kekurangan, dalam penderitaan, kesakitan, dan kemalangan, serta di dalam peperangan atau di dalam perjuangan kehidupan dia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pertanyaannya, kita bertanya kepada diri kita, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita baru sekedar mengaku sebagai orang bertakwa? Apakah kita baru sekedar mengaku sebagai orang yang beriman? Tapi kita belum lagi mampu untuk membuktikan kebenaran iman kita. Tapi kita belum lagi mampu menunjukkan ciri yang menjadi kekhasan dari ketakwaan, yaitu ketika kita mampu bersabar. Bersabar di dalam tiga dimensi tadi. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, tentu ini menjadi tuntutan bagi kita untuk kemudian belajar. Belajar menegakkan, belajar melatih, dan menguatkan kesabaran kita, sehingga kesabaran kita menjadi kesabaran, kalau istilah dalam pertandingan, tahan pukul, sabar yang tahan atas kemalangan, sabar yang tahan atas segala kesulitan, sabar yang tahan di dalam setiap perjuangan, sabar yang memiliki persistensi. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dimensi sabar. Lalu kemudian ketika kita bicara kesabaran, sabar juga ada tingkatannya. Jadi kalau dimensi itu kan tempat. Di mana sih tempatnya kita bersabar? Tempatnya ada tiga tadi. Lalu kemudian di setiap tempat itu tentu sabar juga punya levelnya, punya tingkatan. Ada tingkatan. Jika tadi tempatnya ada tiga, dimensinya ada tiga, maka kemudian tingkatannya pun juga ada tiga. Yang pertama adalah sabar dalam menghadapi musibah. Yang kedua adalah sabar dalam menghadapi kemaksiatan atau keburukan. Dan yang ketiga adalah sabar di saat kita melakukan ketaatan ataupun kebaikan. Itu tiga tingkatan. Ya, saya ulang sekali lagi, sabar saat kita menghadapi musibah. Yang kedua, sabar saat kita menghadapi atau kita berhadapan dengan pilihan kemaksiatan dan keburukan. Jadi kita terjebak di dalam satu keadaan di mana kita seakan-akan dihadapkan dengan kemaksiatan. Dan yang ketiga adalah sabar saat kita melakukan ketaatan. Karena apa? Karena saat kita seorang mukmin itu taat, di saat seorang manusia itu menunjukkan kebaikannya, jangan salah, kan? Ujian-ujian kesabaran itu tetap ada. Bukan berarti ketika dia sedang taat lantas kemudian setan yang tidak mau atau dia berlepas tangan dari mengganggu kita. Tidak. Justru di saat kita dalam keadaan taat itu, maka godaan, gangguan, dan upaya setan untuk meruntuhkan kesabaran kita di dalam melakukan ketaatan itu
itu semakin besar. Pertanyaannya, bagaimanakah kemudian ketika kita bicara aplikasinya? Kita akan sambung setelah berikutnya. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa lagi, kita sambung lagi apa yang kita bahas sebelum ini. Tadi saya sudah menyebutkan tentang sabar itu ada 3 tingkatan. Bahwa kita sabar menghadapi musibah. Bahwa setiap manusia di dalam hidupnya tidak mungkin sepi dari musibah. Musibah itu akan selalu ada. Karena musibah itu selalu diidentifikasi dengan sesuatu yang menyulitkan, sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi kesempitan dan kesulitan, ya kan, itu kalau tadi kita bicara dimensi itu, ya, yang pertama ada 3, ba'sa wad-dharra. Ketika kita bicara kesulitan dan kesempitan, maka kesulitan dan dua dimensi kesabaran itu, kesulitan dan kesempitan adalah bagian dari kesabaran, membuktikan kesabaran kita di dalam menghadapi musibah. Karena musibah itu diidentifikasi sebagai kesulitan dan juga kesempitan. Nah, pertanyaannya sahabat Asa TV, karena musibah itu tidak pernah urung, tidak pernah hilang dari kehidupan manusia. Dia akan selalu ada selama manusia masih ada. Dia akan selalu ada selama kita masih hidup. Maka ini penting untuk kita latih. Sabar dalam menghadapi musibah ini penting untuk kita latih. Kenapa? Karena dia akan sering dipakai. Dia akan sering digunakan sabar dalam tingkatan. Walaupun dia tingkatan yang paling bawah, tapi dia sering ketemu. Dia akan sering kita hadapi. Kita akan selalu bertemu dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, bagaimana kemudian kita mengelola hati kita, mengelola diri kita, agar kemudian kita tidak berkeluh kesah, agar kemudian kita tidak lepas kendali saat sesuatu yang terjadi itu yang tidak menyenangkan kita. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, itu sedikit penjabaran dari sabar dalam menghadapi musibah. Lalu yang kedua, ya kan, sabar menghadapi maksiat, ya sahabat Asa TV, ya kan, bahwa setan itu sudah berjanji dia tidak akan pernah merasa puas sebelum dia mampu menggelincirkan kita dalam maksiat. Setan itu sudah berjanji bahwa dia akan mencari teman sebanyak-banyaknya untuk menemani dia di neraka. Maka sepanjang kehidupan manusia, sepanjang bumi ini masih berputar, sepanjang hari kiamat belum terjadi, setan akan berjuang keras. Setan akan punya semangat 45 gitu, untuk menjerumuskan manusia. Agar manusia itu jatuh di dalam kemaksiatan, melakukan keburukan. Maka kita pun akan temui sebagaimana kesulitan, kesempitan tadi, justru di dalam kesulitan dan kesempitan tadi, ada dorongan-dorongan kita untuk bermaksiat. Ketika kita mengalami kesulitan, kita pasti akan berusaha untuk menghilangkan kesulitan. Dan saat kita menghadapi kesulitan itu, dan kita berupaya untuk menghadapinya, maka apa yang terjadi, sahabat Asa TV? Yang terjadi kita akan melakukan segala sesuatu. Ketika kita mengalami kesulitan, kesempitan, maka kita berupaya untuk melapangkan.
dan berapa banyak orang terjebak di dalam maksiat, melanggar syariat Allah ketika dia berupaya melapangkan kesempitannya, ketika dia berupaya menghilangkan kesulitan. Atau begitu pula, ya kan, ketika dia mengalami penderitaan, ya, dia mengalami kesakitan, dia berupaya menghilangkan deritanya, dia berupaya mengobati sakitnya. Berbagai tempat, berbagai cara dilakukan untuk mengobati, tak kunjung sembuh. Maka kadang-kadang dia terjebak pada upaya-upaya melanggar syariat Allah. Dia pergi ke dukun untuk berobat. Dia pergi ke tempat-tempat yang Allah, yang Islam melarangnya untuk pergi ke tempat itu. Begitu pula ketika dia menghadapi sebuah pertempuran di dalam hidupnya, menghadapi perjuangan, dia punya cita-cita, dia punya keinginan yang hendak dicapai. Kadang ketika satu cara, dua cara, tiga cara, empat cara, dan berbagai cara dia lakukan, ternyata apa yang diinginkan, dicita-citakan tak tercapai. Itu selalu ada godaan untuk menempuh cara-cara yang tak biasa. Menempuh cara-cara yang justru Allah melarang dan membencinya. Entah mulai dia dari menggunakan suap, sogokan, atau bahkan dia melakukan kecurangan, dia melakukan muslihat, dia menipu, dia berbohong, dia membuang, dan lain sebagainya. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah. Itulah ketika kita masuk di dalam level yang kedua, ketika kita menghadapi ya kan, segala macam kemaksiatan dan keburukan yang menghadang kita, sementara kita berada di dalam kesulitan, berada dalam kesempitan, berada dalam penderitaan. Dan kita sedang berada di dalam perjuangan-perjuangan ya kan, untuk mencapai apa yang kita inginkan dan cita-cita. Maka dorongan-dorongan untuk melakukan, menempuh, dan mencapainya dengan cara yang buruk, ya, itu akan selalu dan senantiasa ada. Nah, bagaimana kemudian kita meluruskan orientasi kita bahwa apapun yang saya derita, apapun kesempitan yang saya alami, apapun kesulitan yang saya dapatkan, apapun tujuan yang hendak saya capai, maka dia tak boleh keluar dari jalur-jalur yang telah Allah tetapkan. Begitu pula ketika kita bicara sabar dalam melakukan ketaatan. Orang ketika taat, setan itu makin kuat. Ketika orang, kita tahu kisahnya, orang yang hendak pergi ke masjid untuk sholat subuh berjamaah, tiba-tiba kemudian terpleset di tengah jalan. Lalu kotor pakaiannya, kemudian dia pulang. Ketika dia pulang, dia bebersih, dia berangkat lagi. Ternyata di tengah jalan yang sama, dia terpleset lagi, kemudian kotor lagi pakaian. Dia pulang lagi, dan akhirnya dia berangkat lagi. Dan ketika dia berangkat lagi, karena subuh, ya, gelap buta, tiba-tiba kemudian ada seseorang yang mendatanginya dengan lentera dan menawarkan untuk mengantarkannya sampai ke masjid. Dan setelah sampai di masjid, ternyata kan, orang yang mengantarkan itu nggak ikut masuk. Ketika ditanya, kenapa kau tidak ikut sholat? Kata dia, sesungguhnya aku ini adalah syaitan. Kaget yang diantarkan. Maksudnya apa? Ya, yang menyebabkan kamu jatuh 2 kali terpleset sehingga pakaian kotor itu adalah aku. Karena aku berupaya untuk menghalangimu pergi ke masjid untuk salat berjamaah. Namun ketika jatuh yang pertama, kau pulang, aku pikir kau tidak akan kembali. Tapi ternyata kau bebersih dan kau pergi lagi. Dan pada saat itulah Allah mengampuni dosa. Maka kemudian aku upayakan lagi kamu terpleset. Kali-kali aja yang kedua ini kamu tidak jadi berangkat. Dan ketika kamu pulang ternyata bebersih lagi untuk yang kedua kalinya dan ternyata berangkat lagi, pada saat itu Allah mengampuni dosa-dosa keluargamu dan dosa orang yang ada di sekitarmu. Maka ketika aku tahu itu dampaknya, efeknya, maka aku tak ingin semakin banyak orang yang diampuni dosanya yang ada hubungannya denganmu disebabkan oleh kegigihanmu dalam ketaatan kepada Allah, yaitu berangkat atau pergi sholat subuh berjamaah. Sehingga apa? Ketika yang ketiga kalinya, justru aku datang menghampirimu untuk mengantarkanmu sampai ke masjid. Sehingga apa? Cukup kan, sekian orang dengan 2 kali kegigihan. Jadi sahabat Asatif yang dimuliakan. Atau bagaimana kisah salah seorang tabi'in misalnya, yang ketika dia sedang sholat kan, di tengah malam dalam tahajudnya di mihrabnya, tiba-tiba kemudian muncul kan, sekilas cahaya, bukan sekilas cahaya tapi muncul secercah cahaya di atas mihrabnya, dan kemudian cahaya itu berbicara, mengeluarkan suara.
sambil mengatakan, wahai fulan. Dalam satu riwayat dikatakan itu adalah Sufyan Tsauri, dalam riwayat lain dikatakan Hasan Al-Basri. Dalam riwayat lain mungkin saya tidak bisa memastikan mana yang tepat gitu, siapa tokoh tabiin itu. Tapi salah seorang tabiin. Lantas kemudian cahaya itu mengatakan, wahai fulan, sesungguhnya engkau telah begitu taat kepada aku karena aku adalah Allah. Cahaya itu mengaku-ngaku Allah. Dan dikatakan engkau sudah begitu taat kepada aku, bahkan tahajudmu luar biasa. Maka mulai hari ini kamu tidak perlu lagi sholat. Aku izinkan dengan segala ketaatan dan kesolehan yang telah kau miliki, kau tak perlu lagi sholat. Tapi apa yang dilakukan oleh tabiin tadi? Dia ambil terempahnya sambil dia lempar cahaya itu dan mengatakan, wallahi, demi Allah, jika seandainya ada manusia yang tak perlu lagi sholat, yang dibolehkan untuk berhenti sholat, maka seharusnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lah orangnya, bukan aku. Jadi bayangkan sahabat Asatid yang dimuliakan Allah, dengan muslihatnya, dengan bujuk rayunya, syaitan itu mencoba untuk menggelincirkan orang-orang yang taat. Bahkan Nabi Adam alaihissalam pun dengan segala ketaatannya, dengan segala keimanannya, dengan segala kebaikan kebahagiaan dia, sehingga Allah mencintainya, bahkan dia berada di dalam surga, iblis menggelincirkannya dengan tipu daya, dengan muslihat, dengan cara membisikkan pikiran jahat kepada Adam alaihissalam dengan mengatakan bahwa pohon yang dilarang oleh Tuhannya untuk didekati itu sesungguhnya adalah syajaratul khuldi, yaitu pohon keabadian yang justru akan mengekalkan dia di dalam surga. Sahabat Asatid yang dimuliakan Allah. Dan masih banyak contoh-contoh ketaatan lainnya yang boleh jadi mungkin kita pernah merasakannya. Saat kita ingin taat, saat kita ingin melakukan sebuah kebaikan, tiba-tiba ada saja hambatan, ada saja halangannya, ada saja sesuatu yang membuat kita kadang-kadang jadi malas. Maka hati-hatilah. Ketika itu terjadi, jangan berhenti, atau bahkan jangan berpikir, wah kayaknya Allah nggak ngizinin. Salah besar. Justru ketika itu terjadi, yakinlah itu syaitan yang sedang mencoba menghentikan kita dalam ketaatan. Hajar terus, lakukan terus, baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma paksain. Maka insya Allah kita akan mampu kalahkan. Sahabat Asatid yang dimuliakan Allah. Itu doa bukan doa dari Rasul ya. Itu hanya doa karangan saya saja. Supaya kita bisa kadang-kadang kan kita, doanya apa dah? Ya, doa-doa dengan doa dari diri kita bisa kita lakukan. Dan tadi hanya perumpamaan saja. Nah, jadi jangan terlalu dianggap serius. Artinya apa? Yuk kita paksakan untuk melakukan kebaikan. Jangan kita lemah, jangan kita kalah dengan muslihat syaitan. Sahabat Asa TV, kita akan sambung setelah yang berikutnya. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi dengan pembahasan kita pada pagi hari ini, masih di dalam segmen I Love Monday, I Love Myself bersama saya Arsal Syah. Tadi kita sudah membahas tentang tingkatan sabar. Ada 3. Nah, pada saat ini selanjutnya kita akan membahas tentang faktor penyebab sabar. Jadi sabar itu bukan mungkin faktor penyebab ya, tapi sabar itu ada keadaannya. Yang pertama ada 2 nih. Yang pertama sabar yang dikehendaki, atau sabar yang diinginkan, atau sabar yang dipilih. Yang kedua adalah sabar yang tidak dikehendaki, atau sabar yang tidak dipilih,
atau sabar yang tidak diinginkan. Apa maksudnya? Kadang banyak orang bertanya, maksudnya apa tuh? Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT. Yang pertama, sabar yang tidak dikehendaki. Artinya kita tidak berkehendak untuk sabar. Kita nggak ingin sabar sebenarnya. Atau kita sebenarnya nggak memilih sabar. Tapi apa? Kita terpaksa harus sabar. Mungkin mungkin kita termasuk orang yang seringnya begitu, ya mau nggak mau sabar lah, apa boleh buat, gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah sabar aja lah. Itu namanya sabar yang kita terpaksa sabar. Sabar yang kita tidak memilih dengan pilihan, dengan kebebasan kita memilih, lantas kita pilih, saya pilih sabar. Ada pilihan. Ini nggak ada pilihan. Satu-satunya pilihan ya udah sabar. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT. Terpaksa sabar. Mau nggak mau sabar, apa yang boleh buat, ya kan? Ya sabar aja dah. Gitu. Nah, ketika kita bicara bab ini, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, ya kan? Sabar yang seperti ini, kalau mau gampang contohnya itu adalah sebagaimana, nih contoh saja, sebagaimana kesabaran Yusuf alaihissalam ketika dia sama saudara-saudaranya dibuang ke dalam sumur. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Atau ketika dia di penjara. Ya, ketika dia dibuang ke dalam sumur, ketika itu dia masih kecil ya kan, ya, belum dewasa lah hitungannya. Dia dibuang ke dalam sumur, ya kan? Sumurnya dalam, sumurnya ada di hutan. Coba bayangkan, apa yang bisa dia lakukan? Mau dipanjat sumurnya ketinggian, dia pun juga sudah berusaha, tapi nggak bisa. Mau berteriak, udah dia di dalam sumur, di hutan pula. Siapa yang dengar? Yang ada ntar suaranya habis, ya. Sementara nggak ada juga yang mendengar. Nah, ketika dalam kondisi seperti ini, inilah yang disebut dengan ya udah apa boleh buat, mau nggak mau ya sabar aja. Sabar sambil nunggu, kali-kali ada musafir, ada orang lewat gitu kan, lewat di jalan hutan itu, kemudian dia haus, dia lihat sumur, terus dia mau ngambil minum, akhirnya dia ngelihat melongok ke bawah, kelihatan deh kita minta tolong. Itu kondisi seperti ini sering kita hadapi. Ya. Jadi jangan bangga dulu, walaupun bagaimanapun sabar seperti itu baik. Itu sabar itu baik. Apapun yang menyebabkan kita sabar, entah kita terpaksa kah, ya kan? Entah kita nggak ada pilihan kah, ya kan? Selama kita sabar, sabar itu tetap baik. Cuma jangan kemudian, oh, wah sabar nih keren gitu. Ada sabar yang lebih keren soalnya daripada itu. Sahabat Asa TV. Itu contoh ya kan, bahwa sabar yang kita yang mau nggak mau apa boleh buat, terpaksa kita sabar. Kalau ditanya milih mana, milih di dalam apa di luar, ya milih di luar lah. Siapa mau milih di dalam sumur, siapa mau milih di dalam penjara, mendingan di luar bebas. Kalau mau disuruh pilih kan, dan pilihan itu sebenarnya bukan pilihan yang sulit gitu. Yang satu kebebasan, yang satu diterkungkung, yang satu nikmat, yang satu musibah. Pasti orang pilih nikmat. Itu bukan pilihan, makanya tidak disebut sebagai sebuah sabar yang dipilih, tapi sabar yang terpaksa sabar. Apa boleh buat, mau nggak mau harus sabar. Kalau nggak sabar, ya capek sendiri, sakit sendiri, sedih sendiri. Nah, udahlah kita dapat musibah, makin susah dengan kesedihan, makin berat rasanya musibah itu. Sahabat-sahabat. Jadi di antara rahasia, kenapa di dalam Islam mengajarkan kita untuk tidak berkeluh kesah saat kita mendapatkan musibah? Karena keluh kesah kita hanya akan membuat beban musibah yang kita rasakan itu tambah berat. Yang seharusnya beratnya mungkin hanya 10 kilo, itu rasanya jadi seperti 20 atau bahkan 50 kilo berat. Dan itu makin berbahaya, makin membuat kita bisa semakin jatuh, semakin putus asa. Itu yang pertama, sahabat Asatid. Ya kan? Penyebab sabarnya muncul karena dia nggak milih sabar, tapi dia dipaksa oleh keadaan untuk sabar. Itulah sabar dalam musibah. Itulah sabar di dalam menghadapi musibah. Itulah sabar di dalam menghadapi kesulitan. Itulah sabar di dalam menghadapi kesempitan. Nah, kemudian yang kedua, sahabat Asa TV, adalah sebaliknya, sabar yang dikehendaki. Sabar yang memang kita berkehendak untuk sabar. Kita memilih untuk sabar. Kita menginginkan kesabaran itu. Ketika ada dua hal, yang dua-duanya
secara manusiawi, naluri yang manusiawi, dua-duanya diinginkan. Tapi kita memilih untuk yang ada kesabaran di dalam. Sahabat Asatifian, jadi dia nggak terpaksa sabar, dia memilih untuk sabar. Nah, ketika ini kita bicara contoh paling gampang adalah balik lagi sebagaimana tadi contohnya juga contoh Nabi Yusuf, sama ini pun contohnya ada pada Nabi Yusuf alaihissalam. Yaitu ketika Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh Zulaikha. Ketika itu Nabi Yusuf adalah budak bagi tuannya, majikannya yang punya istri namanya Zulaikha. Yang Zulaikha ini adalah wanita terhormat, istri pejabat, terpandang, cantik, muda pula. Sementara Yusuf ketika itu juga lagi dalam keadaan masih muda. Dia ganteng. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah. Sehingga Allah mengabadikannya di dalam Al-Quran. Di dalam surat Yusuf ayat yang ke-23 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Qala ma'azallahi innahu rabbi ahsana maswai innahu la yuflihuz zalimun. Dia wanita itu yaitu Zulaikha yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya dan dia menutup pintu seraya berkata, "Ayo ke sini. Ayo ke sini. Ayo wahai Yusuf, kemarilah, kemarilah." Digoda sama perempuan disuruh, "Ayo, come to mama." Gitu ya. Kamu datanglah kepada aku. Gitu. Sahabat Asatif yang dimuliakan. Pintu dikunci sama Zulaikha. Nggak bisa keluar dia. Ada di dalam kamarnya. Coba bayangkan, sahabat Asatif yang dimuliakan. Zulaikha cantik, masih muda, tuannya orang terhormat. Yusuf budak. Yusuf ketika itu tidak punya pilihan. Yusuf masih muda, dia laki-laki normal. Ketika dalam godaan itu, saat Zulaikha mengatakan, "Kemarilah." Apa jawaban Yusuf? Qala ma'azallah. Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah. Tapi ternyata tidak selesai. Godaan dari Zulaikha. Dia terus menggoda hingga kemudian di dalam ayat berikutnya, di ayat ke-24, disebutkan oleh Allah, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Bayangkan, begitu kuat menariknya godaan dari seorang Zulaikha, sampai Allah katakan, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Wanita itu begitu menginginkan Yusuf, bahkan ingin melakukan hubungan terlarang. Dan kata Allah, wa hamma biha. Dan akhirnya Yusuf pun menginginkannya. Awalnya Yusuf katakan, qala ma'azallah. Aku berlindung kepada Allah dari yang begini. Tapi karena digoda terus, rontok juga. Sampai kemudian Allah katakan, wa hamma biha. Yusuf pun akhirnya menginginkan sebagaimana yang diinginkan oleh Zulaikha. Sahabat Asatif yang dimuliakan. Ya. Sampai kemudian akhirnya disebutkan di dalam ayat berikutnya bahwa akhirnya Yusuf lari kan, pergi meninggalkan Zulaikha, tapi yang Zulaikha dikejar. Dia lari menuju pintu, walaupun dia tahu pintu itu dikunci, tapi dia lari menuju pintu. Nah, inilah sabar yang dipilih. Kalau bicara kondisi gitu, maka dalam konteks anak muda, laki-laki normal, maka yang menjadi kenikmatan yang terlihat pada saat itu adalah menerima apa yang diinginkan oleh seorang Zulaikha, majikannya. Sementara dia hanya budak, mau nggak mau, dong nggak ada pilihan lain. Dia jauh dari rumah, jauh dari keluarga, nggak ada yang kenal dia, sehingga kalaupun dia memenuhi keinginan Zulaikha, gitu, tidak akan mempermalukan siapa-siapa. Kenapa? Karena nggak ada yang kenal dia. Keluarganya juga nggak akan tahu, jauh. Dia ada di Mesir, keluarga di Palestina. Dan dia bisa beralasan, saya budak, apa boleh buat? Majikan saya nyuruh. Kalau saya nggak ikutin, celaka saya. Terus apalagi, saya anak muda, ya masih punya hasrat yang tinggi.
Ini cantik, siapa yang nggak demen sama, ya kalau istilahnya begitu kan, laki-laki ganteng, siapa nggak demen sama perempuan cantik? Dia bisa beralasan seperti itu. Ya. Wajarlah, normal lah, manusiawi digodain begitu. Ada ungkapan-ungkapan yang muncul bisa seperti itu, kan? Sahabat Asatid. Dan masih banyak sebenarnya alasan-alasan Yusuf jika seandainya dia memilih kenikmatan itu, kenikmatan melayani keinginan dari Zulaikha, tapi ternyata dia memilih, kan, dia sadar bahwa itu adalah kemaksiatan, kan, dan dia memilih untuk bersabar dari kemaksiatan. Ya. Jadi dia memilih bersabar, dia bukan terpaksa sabar. Ada pilihan, ikuti nikmat atau kamu sabar tidak mengikuti, tapi tadi mungkin kamu tidak merasakan kenikmatan itu, atau bahkan mungkin kamu jadi mengalami kesulitan, kesusahan, atau bahkan kesengsaraan. Dalam konteks yang lain kita sering temukan di dalam hidup kita, sahabat Asa TV. Kalau nggak saya ambil nih peluang ini, wah, nggak akan datang 2 kali nih. Saya miskin terus nih. Tapi peluang itu ternyata ada maksiat, ada sogok, ada suap di sana. Tapi ketika dia memilih untuk tidak melakukannya, walaupun sebagai apa balasannya, ya sudah, dia nggak dapat proyek, ya kan, dia nggak kaya, gitu. Tapi dia memilih bersabar dari, kan, kemaksiatan yang dihadapkan. Dia bukan terpaksa sabar, tapi saya harus sabar, saya ingin sabar, saya pilih kesabaran. Nah, inilah kesabaran yang paling tinggi. Sabar yang kita memilihnya untuk sabar. Sabar yang kita berkeinginan untuk sabar. Sabar yang kita menghendaki untuk sabar. Bukan karena kita terpaksa, bukan karena gak ada pilihan untuk sabar. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, kita akan sambung lagi setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Saya akan sambung, ya kan, apa yang kita bahas tadi, ya kan, masih bersama saya di dalam I Love Monday, I Love Myself, dan bersama saya Arsal Syah. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Yuk kita bertanya, selama ini kita terpaksa sabar, mau nggak mau sabar, atau memang kita memilih untuk sabar? Terpaksa sabar itu relatif lebih mudah. Ya apa boleh buat, ya, gimana lagi, udah sakit, ya udah sabar aja. Tapi yang mudah itu pun banyak orang yang tak mampu untuk bersabar. Apalagi kalau kemudian sabarnya itu adalah sebuah pilihan. Pilih nikmat atau sengsara. Di dalam nikmat ada maksiat, di dalam sengsara ada taat. Ini lebih berat lagi. Saya milih sengsara tapi dalam taat, ketimbang nikmat tapi maksiat. Wah, itu makin susah, sahabat Asa TV. Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat Asa TV, namun semua sabar yang kita bicarakan tadi bukanlah sekedar sebagai sebuah perbuatan, sebagai sebuah sikap, pilihan-pilihan yang kita lakukan di dalam hidup kita. Setiap perbuatan, setiap sikap pasti ada buahnya, pasti ada hasilnya. Dan hasil itu biasanya memang didapat di akhir. Tapi yakinlah, hasil itu akan membuat kita tersenyum bahagia. Hasil itu akan membuat kita tidak menyesal memilih untuk bersabar, memilih untuk menerapkan dan mengaplikasikan kesabaran di dalam hidup kita di dalam setiap dimensi. Kita hanya akan berkata puas nanti, ya Allah, alhamdulillah, kau mampukan aku untuk memilih bersabar. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan,
Setiap sabar itu ada buahnya. Beliau membagi menjadi 3. Ada sabar dari syahwat, sabar dari kemarahan, dan sabar dari segala kelebihan. Ya, kelebihan dalam makna adalah kenikmatan dunia. Beliau katakan bahwa sabar dari syahwat itu disebut dengan iffah. Ya, iffah itu kemuliaan, kehormatan. Jadi ketika seseorang dihadapkan dengan ini syahwat loh ya, bukan hawa nafsu. Ya kan? Hawa nafsu itu ujung dari syahwat. Syahwat yang tidak terkendali itulah hawa nafsu. Tapi syahwat itu sesungguhnya netral. Syahwat itu sekedar keinginan. Setiap manusia itu punya keinginan. Cuma memang seringnya manusia ya kan terjebak dengan keinginannya. Akhirnya apa? Keinginan itu berubah menjadi hawa nafsu. Nah, kata Imam Ghazali, ya kan, ketika kita mampu bersabar dari syahwat kita, maka buahnya adalah iffah. Iffah itu kehormatan, kemuliaan. Orang yang mampu bersabar dari keinginan. Ya, pergi kondangan, lihat, waduh ini makanannya enak-enak nih gitu. Waduh bootsnya keren-keren nih. Ada kambing guling gitu ya. Ada apa? Ada pokoknya makanannya enak-enak lah gitu. Pengennya sih kita makan semua gitu ya. Ya. Keinginannya makan semua, walaupun tidak sadar perut kita punya batasan gitu. Tapi kemudian ya, kita menahan diri, kita bersabar. Ya kan? Nah, udahlah ya walaupun banyak tapi ya nggak bagus juga. Ya kan? Nggak enak juga dilihat sama orang. Ya kan? Akhirnya apa? Orang ketika mampu menahan diri dari keinginan itu di kondangan tadi, dia apa? Harga dirinya terjaga, kemuliaan dirinya terjaga. Coba bayangkan kalau dia perturutkan, orang menyaksikan, itu orang perasaan udah kesini lagi, kesini lagi. Malu kita. Ya, sahabat asatidz. Itu contoh mudahnya saja. Lalu kemudian kata Imam Ghazali, sabar dari marah, dari amarah. Ya kan? Sabar dari marah itu apa? Ya kan? Sabar dari amarah itu buahnya adalah al-hilm. Ya, al-hilm, kelembutan. Jadi ketika kita mampu menahan amarah kita, kan? Marah apapun, entah marah yang diperbolehkan, kita punya alasan gitu untuk marah, ataupun marah yang apalagi kita nggak punya alasan untuk marah, tapi kita malah marah. Gitu. Kerjaannya marah-marah aja. Gitu. Maka ketika kita mampu bersabar dari hal seperti itu, buahnya adalah al-hilm, kelembutan. Hati kita akan menjadi hati yang lembut, jiwa kita akan menjadi jiwa yang lembut, dan pribadi kita akan menjadi pribadi yang lembut. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Dan tidak ada yang dicintai oleh Allah ya yang menyebabkan Rasulullah memuji dan Rasulullah memuliakan seorang sahabat namanya Al-Ashaj Al-Asari. Rasulullah memuji dia dan Allah mencintai dia. Dan apa yang menyebabkan Rasulullah memuji dia dan Allah mencintainya? 2 hal. Yang pertama adalah al-hilm, yang kedua adalah al-haya. Kesantunan, kelembutan dia dan juga rasa malu dia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Allah mencintai, Rasulullah memuji orang yang memiliki helm, memiliki kelembutan, memiliki kesantunan. Dan yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, ikan sabar dari segala kelebihan, dari segala kelimpahan, dari segala kenikmatan. Ya, kadang-kadang kita ketika lagi punya, lagi ada, lagi banyak, apa aja diinginkan. Ya, sehingga menjadi konsumerisme. Ya, menjadi seorang konsumeris, orang yang inginnya mengkonsumsi saja, inginnya membeli, mumpung ada duit apa aja dibeli. Nah, ketika kita mampu bersabar dari segala kelebihan yang ada, dari segala kenikmatan yang kita miliki, ya nggak dipuas-puasin gitu, maka itulah disebut dengan al-zuhd. Buahnya adalah al-zuhd. Ya, al-zuhd. Orang yang, ya kan, zuhud itu orang yang mampu melepaskan kenikmatan dunia, yang kenikmatan itu nggak ada manfaat untuk akhiratnya. Sahabat Asa TV. Ya, itulah zuhud. Ya. Dia tidak mengambil kenikmatan, ya, kenikmatan dunia, kesenangan dunia, jika kesenangan dunia itu tidak memberi manfaat untuk akhirat. Dia memilih untuk melepaskan. Saya tak ingin sesuatu yang tidak ada manfaat untuk akhirat saya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Dan agar kita mampu menjalankan itu semua, maka di antaranya kita dapat meraihnya dengan 3 hal. Dengan berpuasa,
ya, melatih dengan puasa. Tadi dikatakan as-siyamu nisfus sabr. Ya, karena puasa adalah anak tangga menuju sabar. Maka kalau mau sabar, ya, berpuasa. Kemudian apa? Lakukan ibadah yang berat-berat. Gitu. Lakukan ibadah yang jangan yang ringan-ringan mulu lah. Gitu. Yang ringan-ringan baik. Ya. Tapi sesekali jajal dengan yang berat-berat. Kenapa? Karena saat kita melakukan yang berat itu, kesabaran kita menunaikannya itu diuji. Makanya tadi disebut, ada sabar di dalam ketaatan. Kalau taatnya sekedar taat yang ringan, infak, kan Rp1.000, itu gampang lah. Tapi sekali infak gitu, 500.000, 100.000, gitu. Itu berat kan? Gitu. Mampu nggak tetap sabar dengan cara apa? Tetap melakukan ketaatan berinfak. Gitu. Sahabat asatif yang dimuliakan Allah. Kita sama-sama berlatih, termasuk saya pribadi. Dan yang ketiga, berdoa. Karena bagaimanapun juga, kan kesabaran itu datangnya dari Allah. Kesabaran itu adalah Allah yang memberikannya kepada kita. Maka berdoalah kepada si pemilik kesabaran, si pemberi kesabaran. Agar dia berkenan untuk memberikan sabar itu. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah SWT. Semoga Allah menumbuhkan kesabaran untuk kita. Allah menguatkan kita untuk sabar. Dan akhirnya apa? Allah akan menjadikan sabar itu sebagai perisai kita. Sehingga jelas sudah ketika Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabir. Bahwa bahkan sabar itu harus terus dikuatkan kesabaran. Bersabarlah di dalam kesabaran. Bersabarlah di dalam kesabaran, kuatkanlah kesabaran setiap saat. Karena syaitan begitu luar biasa upayanya untuk menghancurkan kesabaran. Wallah alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan jumpa lagi di kesempatan yang lain masih bersama saya Absal Syah dalam program dalam segmen I Love Monday, I Love Myself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.